bisa naik kereta, bisa lewat jalan tol. Itu jalan tol baru 2 tahun udah bangun kereta, mati dong dua-duanya. Itu kan harus saya katakan kalau ada planning nggak bakal kejadian. Kita menilai dari kestabilan, pertumbuhan ekonomi. Kita menilai dari pertumbuhan ekonomi. Kita menilai dari bagaimana kurs rupiah dolar. Ya. Saya membuat satu studi dari mulai Bung Karno. Yang paling berhasil Pak SBY loh di situ. BUMN itu potong tuh komisaris, potong direksi, potong tantiap 10 triliun loh. Saya pernah 10 triliun per bulan, per tahun. Tahun pengamatan. Easily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas. Ya, sobat RH sekalian, saya punya tamu istimewa ya. Sama beliau ini saya cuma tahu dari jarak jauh. Belum pernah bertemu. Kemudian belum pernah bertegur sapa, belum pernah WA-WA-an. Sampailah saatnya kemudian ada perkawinan anaknya Sahgana Nainggolan. Dan kita bertemu di sana langsung bikin janji. Tito Sulistyo. Oke. Sehat Mas ya? Alhamdulillah jadi, waras. Kalau banyak beliau orang sehat nggak waras. Ini sehat dan waras ini ya. Waras yang penting. Jadi sobat RH sekalian, beliau ini walaupun penampilannya dandy begini, usia sih tidak bisa dibohongi bahwa memang beliau udah senior sekali karena kita mendengar sejak zaman Orde Baru pun beliau udah berkibar. Kalau pernah mendengar TPI itu ya, Televisi Pendidikan Indonesia. Nah, beliau ngetop di situ tuh. Kalau publiknya, saya tidak tahu yang private-nya ya, tapi publiknya ngentopnya di TPI itu. Pernah muncul di layar kaca juga, bikin acara politik kalau tidak salah ya, partai-partai. Sebelum digantikan siapa teman saya itu juga? Aris siapa? Haris Jauhari. Haris Jauhari ya, tapi sebelumnya beliau. Diskusi politik pertama di Indonesia. Dan langsung booming pada waktu itu. 6 ratingnya. Iya, acara partai-partai dulu menjelang pemilu 1999. Ya. Luar biasa ya. Tetapi tahun 99 itu memang ada generasi-generasi baru tuh. Andi Arief sudah ada. Saya lihat di partai-partai Andi Arief gitu. Jadi sobat RH sekalian, kita atau saya lah ya akan banyak sekali nanya ke Mas Tito ya mengenai tadi kita ngomong apa yang mau kita bicarakan mengenai, saya tertarik ini ada tulisan di sini mengenai wowonomik. Jadi kalau berani ngomong wowo itu berarti usianya nggak boleh jauh-jauh amat. Kalau Prabowo Subianto kelahiran tahun 51 kan? 17 Oktober 51. 17 Oktober itu hari pemberontakan Angkatan Darat, tapi tahun 52-nya. Ketika Angkatan Darat mengarahkan tank ke istana gitu. Tapi beliau ini lahirnya hari bersejarah juga, 5 Juli 55. Jadi 4 tahun sebelum dekret presiden. Luar biasa ya. Jadi Mas Tito, saya bacakan dulu ya beberapa highlight dari Mas Tito punya riwayat hidup. Ini luar biasa. Dr. Tito Sulistyo SEMAF. MAF itu apa ini? Master of Accountancy and Finance. Oke, jadi beliau ini lulusan 82 di Universitas Indonesia, which is 82 itu saya masih SD. Kemudian di Master of Accountancy and Finance tahun 86 di Brussels, Belgium ya. Kemudian Doktor Ilmu Hukum 2014 di Pelita Harapan 2014. Berarti semangat sekali sekolahnya. Ini usianya udah lumayan tuh. Ada ceritanya itu. Ada ceritanya ya. Usianya sudah 56 tahun ketika mengambil doktor. Tapi itu pun nggak terlalu tua-tua amat dibandingkan artis itu siapa yang dari Palembang itu?
dia menyelesaikan S1, S2, S3 hukum itu selama 10 tahun berturut-turut sampai usia kalau nggak salah 66 atau 70 tahun tuh S3-nya. Anwar Fuadi. Anwar Fuadi gitu ya. Dan beliau ini juga banyak sekali berkecimpung di dunia bisnis dan keuangan. Ini ada jabatan-jabatannya direktur utama ya kan, komisaris utama, komisaris, direktur utama, komisaris, chief executive officer, kemudian macam-macam. Jabatan terakhirnya apa Mas Tito? Sekarang yang masih current. Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan. Woi, itu gajinya gede. Lumayan lah. Yang penting bukan APBN. Oh, itu bukan APBN. Uang industri kan OJK. Oke, tapi itu juga agak masalah juga menurut saya karena tapi ini dari governance ya, dari Mas Tito deketin sini nggak apa-apa. Nah, gitu. Feel free di gini juga boleh ya. Nah, jadi memang agak masalah juga itu Mas. Soalnya OJK bisa mengut dari pihak swasta. Dari uang yang dipungut itulah yang kemudian untuk bayar gaji karyawan, apa-apa dan lain sebagainya. Prinsipnya mengembalikan ke industri sebenarnya. Ya. Walaupun sebenarnya jadi ada 2 institusi di Indonesia ini yang gajinya sebagai ASN, yang gajinya bisa mungut dari industri atau dari pihak swasta, OJK, LPS, atau yang rate-nya berbeda tuh Bank Indonesia kan begitu. Itu dari Bank Indonesia muncul OJK ada juga LPS-nya gitu. Itu triangle yang gajinya gede-gede itu. Lebih gede dari institusi atau lembaga apapun. Entah kalau Danantara. Danantara pernah dengar Mas Tito? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Okay. Tapi kan salary itu bergantung kepada juga satu linear dengan tanggung jawab dan linear juga dengan posisinya. Yeah. Dan ingat itu orang kontrakan. Kita ini orang kontrakan kan. Cuma 5 tahun. Tapi kalau saya ngomong begitu, gimana dengan Presiden Republik Indonesia yang dikontrak 5 tahun tapi gajinya nggak ada apa-apanya dibandingkan komisaris Pertamina? Yang didapatkan adalah kemuliaan. Oh, beda itu ya. Beda. Kemuliaan. Jadi kalau ada presiden yang mengeluh gajinya itu presidennya itu abal-abal gitu ya. Abal-abal. Mas Tito, kita sebagai entry point ya. Ini kan Anda menulis mengenai wowonomik. Jadi prabowonomik. Emang mau wowonomik atau prabowonomik ya? Soalnya ini wowonomik udahlah. Wowonomik ini menunjukkan bahwa ini senior. Kalau junior nggak berani dia bilang wowonomik. Janji populis atau sebuah tata kelola ekonomi baru yang fokus pada kesejahteraan rakyat, tanda tanya. Ini ada tanda tanyanya. Nah sekarang wowonomik ini pertanyaan mendasarnya, apakah kelanjutan dari Jokowinomik atau sesuatu yang sama sekali berbeda, atau wowonomik ini punya klaim bahwa Jokowinomik itu gagal, maka terbitlah wowonomik. Habis Jokowinomik, Jowi gini aja, Wowinomik ya kan, Jokowi ya, Kowinomik, kemudian muncullah wowonomik. Silakan Mas, dieksplor setajam-tajamnya, sedalam-dalamnya, dan tidak ada restriksi di sini dan kita live. Ini sangat simpel. Saya tanya satu pertanyaan balik. Apakah Pak Jokowi bisa Anda nilai berhasil atau tidak? Pertama, saya disclaimer, bukan ahli hukum, tapi saya pernah membaca beberapa indikator. Semua indikator itu mengatakan dia gagal dibandingkan dengan 2 hal. Indikator pemerintahan SBY dan indikator ekonomi global. Oke. Untuk menilai berhasil tidaknya, saya kalau di swasta, saya dipanggil direktur utama saya, apa target lo? Bagaimana rencana kerja lo? Ceritain ke gua. Saya tanya, pernahkah ada satu rencana kerja di zaman Pak Jokowi yang punya target, punya budget, disosialisasikan secara terbuka? Pernah ada nggak? Nggak pernah. Dan gimana sih kita nilai berhasil enggaknya? Orang menilainya dari RPJM, rencana pembangunan jangka menengah. Gimana caranya? RPJM pun berbeda. Saya bisa bicara detail. Tapi coba saya tidak mengatakan, yang saya suka dari Pak Prabowo adalah saya targetkan 82,9 juta makan bergizi gratis
yang budgetnya sekian dalam waktu sekian tahun. Saya akan membangun 80 ribu koperasi merah putih yang bisa membangun industrialisasi pedesaan. 3 juta rumah yang saya juga bingung gimana caranya, tapi apapun ada targetnya. Semua ada target, ada budget, ada angka. Disosialiskan secara terbuka. Oke. Pertanyaannya, debat orang bilang berhasil nggak? Tunggu, kasih dong kesempatan. Jadi yang saya bedakan, apakah saya katakan selanjutan? Oh enggak, gimana saya bikin kelanjutan? Saya nggak tahu. Bapak sendiri bilang kan, you bilang tuh, nggak pernah. Gimana kita menilai? Tiba-tiba jalan tol yang nggak ada rencana. Apakah pernah misal bus tiba-tiba jalan gitu ya? Saya juga bicara, saya kadang-kadang bilang infrastruktur berhasil nggak sih? Saya katakan infrastruktur itu single investment. Kalau you ke Medan, turun di Kuala Namu, bisa naik kereta, bisa lewat jalan tol. Itu jalan tol baru 2 tahun udah bangun kereta, mati dong dua-duanya. Itu kan harus saya katakan kalau ada planning nggak bakal kejadian. Sama seperti kereta cepat Jakarta Bandung ini. Apa yang dibunuh oleh kereta cepat Jakarta Bandung? Jalan tol lah. No, Kertajati. Oh iya. Orang mendingan kereta sebelumnya. Orang mendingan ke Halim, apalagi sekarang Garuda ada di Halim. Jadi itu yang saya katakan susah menilai berhasil enggaknya. Tapi apapun Bowono ini ada target, ada angka, ada jangka waktu. Banyak yang debat mana bisa berhasil atau mana enggak berhasil. Mari kita lihat benchmarkingnya di luar negeri. Misal makan siang berhasil, bergizi. MBG. Itu di India masih 120 juta. Di Amerika masih 30 juta. Cuman yang menarik di India itu yang melakukan NGO. I see. Lalu ada yang bilang, dari negara. Tapi 4.000 sampai 5.000. Kenapa? Ada kata-kata orang itu sih nyogok masyarakatnya. Ada yang bilang begitu. Tapi kita bicara panjang nih. Yang kedua adalah sentralisasi daripada berasnya segala macamnya, roti itu. Nah memang orang tanya, toh 15.000 penghematannya berapa sih? Sebenarnya buat masyarakat penghematannya 5-6.000. Yang dia hemat adalah apa yang dia keluarkan setiap hari. Tapi itu adalah 2 hal. Itu adalah investasi negara terhadap stunting, terhadap otak masyarakat Indonesia. Tadinya makannya nggak bergizi, sekarang bergizi. Nah investasi negara ini kan melihatnya 5-10 tahun ke depan. Sisanya apa? Memang ada membangun di daerah, sehingga terjadilah pergerakan ekonomi daerah. Terus ada yang bilang nggak mungkin toh nggak jalan, kasih kesempatan dong. Ada seorang pemimpin ngasih target, ngasih jalan yang disukai rakyatnya. Makanya pertanyaannya, janji politis apa tata kelola ekonomi baru? Kalau berhasil keren nggak? Tahu berhasil nggak? Kasih kesempatan dong. Persis kayak Danantara. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, saya nggak bisa katakan di kelanjutan, saya nggak bisa katakan karena saya nggak bisa nilai. Saya bisa simpulkan bahwa ini sesuatu yang baru, paling tidak dari sisi target, dari sisi angka, dari sisi perencanaan kan. Yang kita bisa ukur. Paling tidak kita bisa nilai, ukur keberhasilannya, tetapi tentu tidak besok pagi. Kasih waktu. Ini game panjang loh. Ini satu kesatuan. Saya mengatakan bahwa saya berpendapat, saya tulis. Yang pertama adalah bagaimana keadilan, kesejahteraan Indonesia yang lebih masuk akal. Simple lah. Yang atas bagi-bagi duitnya jangan lu makan-makan terus dong, itu kelapa sawit diambil. Yang bawah ya disubsidi, tanda kutip dikasih duit. Yang tengah nih insentif, belum ada proyeknya gitu ya. Terus kasih bengkakan gratis. Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih itu buat saya kesejahteraan dengan martabat. Harus berhasil. Dan itu adalah industrialisasi pedesaan. Dan ini nggak berdiri sendiri. Makan bergizi gratis, kalau bisa perumahan itu ada yang masak telur, ada yang tanam pohonnya, tanam sayur. Koperasi Merah Putih ini mensubsidinya, memberi financing. Ini buat saya satu sekolah rakyat, gitu ya. Buat saya satu kesatuan. Dan saya senangnya ini fokus ke kesejahteraan masyarakat. Fokus loh ini. Dan saya katakan, toh kalau nggak berhasil gimana? Ya kasih kesempatan dong. Kita lihat setahun. Ya tapi begini, kan kalau kita bicara tentang kasih kesempatan, lihat
kita kan nggak berdiskusi lagi namanya ya. Karena itu kan kita perlu anticipate ya kan, antisipasi hal-hal yang barangkali akan membuat ini gagal. Setuju. Nah, salah satunya adalah yang saya sering dengar adalah korupsi. Setuju. Jadi kalau sudah ada yang namanya rantai besar ya kita ini kan anunya buku. Jadi kalau ada rantai besar big business seperti ini dengan uang yang barangkali tahun depan sudah mencapai lebih dari 100 triliun ya. 170 triliun apa tidak salah saya dengar. Kalau sekarang mungkin kira-kira 70 triliun. Itu kan sudah ada itu para pencoleng yang sudah siap menerkam. Misalnya let's say makan bergizi gratis 10.000 per kepala. Tapi realisasi di lapangan kreatif sekali orang kita ini. Korupsinya nggak tanggung-tanggung, bukan 30% lagi seperti yang dikatakan Sumitro, tapi 70% dibalik gitu. BTS contohnya terakhir itu. Gimana bisa menjamin bahwa ini tidak bocor dengan sebuah perencanaan, dengan sebuah pengawasan yang saya kira tidak gampang, karena bisa jadi melibatkan justru inner circle-nya pemerintahan, kebocoran itu melibatkan institusi TNI. Ini mohon maaf, frankly speaking, karena TNI sepertinya revival dengan adanya Prabowo menjadi presiden. Kemudian tentu keterbatasan penegak hukum yang masih sontoloyo gitu dan lain sebagainya. Silakan Mas Tito urai satu-satu agar kegagalan ini bisa diminimalisasi. Saya balik ke depan dulu ya. Memang kalau kita tahu satu multinasional, silakan. Kalau satu multinasional company mau masuk satu negara, pahit banget nggak? Enak. Apa yang dia lakukan? Masih tak ke situ kopinya. Apa yang dia lakukan biasanya? Dia bikin sistem dulu. Dia survei di mana tempatnya. Okay? Udah gitu dia bikin tata kelola pengawasannya. Rule of thumb-nya 18 bulan dia baru mulai kerja bikin perusahaan di Indonesia. Memang karakter kita kadang-kadang bikin dulu baru jalan. Dan itu satu pertanyaan. Jika dibikin satu sistem dulu pengawasannya, misalnya Koperasi Merah Putih. Saya tulis di buku saya, harusnya kita bikin dulu beberapa benchmarking. Persoalannya kan nggak ada benchmarking nih. Ada benchmarkingnya adalah di Thailand, bangun dari desa, di Vietnam gitu. Berhasil. By the way, kopinya kekentalan nggak itu? Kalau kekentalan dikasih air panas. Oke. Nah, kita emang nggak ada. Ada yang orang bilang bikin dulu satu negara. Punya waktu nggak kita ya? Ini memang akhirnya tarik-tarikan. Kalau nih makan bergizi gratis, kita bikin dulu tata kelolanya, sistemnya, pengawasannya. Mungkin setahun lagi baru mulai. Kapan rakyat tuh dikasih duit? Ini satu pilihan. Rakyat sudah lunglai. Nah, ini satu pilihan. Oke. Makanya saya katakan ini populis atau tata kelola ekonomi baru. Tapi beliau mengambil keputusan jalan. The name of the game memang follow up dan kontrol. Principal agent theory lah. Gitu ya. Bagaimana yang melakukan, yang mengawasi gitu ya. Setuju saya. Nah, tapi itu satu pertanyaan. Misalnya ya, kita balik. Dan antara. Satu yang saya agak tanda kutip mengatakan kenapa begini ya. Tanggal 1 Maret ya. 1 Maret 2025 dibuat undang-undangnya. Jam 9 pagi. 1 Maret 2025 jam 9 pagi lebih 1 menit ditandatangani PP-nya. 1 Maret 2025 pada saat bersamaan ditunjuk orangnya. Biasanya kan undang-undang dibikin, lalu 2-3 bulan tata kelola pelaksanaannya sosialisasikan, baru dipilih orangnya. Tapi again punya waktu nggak kita. Jadi saya mengatakan betul ada resiko itu. Ada detail kalau ini mitigasinya apa, ini mitigasi apa. Tapi poinnya memang keputusan jalan dulu, ambil baru dikontrol. Ya seorang MBA itu dinilai bukan dari bagus enggaknya, tadi keberaniannya bikin program. You mau bikin program dengan resiko, apa lu dia mau tidur tapi you masuk surga. Kadang-kadang pilihan. Saya mengatakan jalan deh. Misal nih ya,
kita dengar tuh bagaimana kelapa sawit itu, misal dia punya 500 hektar, ternyata dia kelola tuh punya masyarakat, punya negara 200 hektar lainnya. Ambil kata pemerintah, bayar loh. Itu diambil dulu. Jadi buat saya ini satu pilihan. Oke. Tapi kalau kita bicara bagaimana mitigasinya segala macam dan kita memulai diskusi teknis, Pak. Ya, akan menjadi debat panjang begitu diskusi teknis. Pertanyaannya, ini program buat rakyat secara konsep bagus nggak? Dan kalau bagus, jalanin langsung apa rapiin dulu sistem data kerjanya? Itu pilihan buat saya, Pak. Kayak Koperasi Merah Putih. Ya. Konsepnya bagus kok. Bagus. Jalan, kalau jalan, industrialisasi pedesaan jalan. Okay. Sekarang saya nggak ingat, katanya udah dibikin semua. Tapi dan satu yang saya juga agak senang, secara berkala dilaporkan. Ya. Ini kita dengar kok, misal makan sudah berapa, koperasi sudah berapa, ya rumah aja belum ada jadi dibangun gitu ya. Okay. Jadi pendapat saya tetap kasih kesempatan deh. Oke. Ya, kalau kita lihat besar sekali ya. Kita bandingkan dengan masa lalu ya. Misalnya mengenai pembentukan koperasi di desa gitu. 80.000 di desa bakal ada koperasi merah putih. Yang mengomandoi proyek ini tentu orang-orang yang terkait dengan jabatannya dan barangkali kepercayaannya. Di situ ada nama Zulkifli Hasan kalau tidak salah, dan di situ pula ada Menteri Koperasi, kemudian Danantara, orang kepercayaan Prabowo juga yang ketua tim suksesnya. Makan bergizi gratis kita tidak tahu siapa yang frontlinernya. Dari BRIN mesti yang saya dengar dari ada lembaganya itu. Nah, bukan BRIN, sorry lembaganya. Itu Badan Gizi Nasional, dari Badan Gizi Nasional. Again, tetap pertanyaan saya adalah apakah orang-orang ini orang yang teruji dan bisa dipercaya? Karena melihat track recordnya nggak begitu. Karena track record sebelumnya, ini mohon maaf ya, kalau kita bicara tentang Koperasi Merah Putih itu, orang sudah menganggap, waduh, ini tiket untuk 2029 nih. Ketua Desnya wakilnya, Ferry. Ketua Desnya wakilnya? Ferry. Ke menterinya nggak dipakai? Nggak tahu. Oke, itu juga itu another problem juga bagi saya di Prabowo kan. Kemudian supervisornya sepertinya Menteri Zul kan. Saya lihat berapa kali dia muncul itu untuk ini. Mengapa sih ada karena jangan lupa. Oh, dia Menteri Koordinasi. Iya, Menteri kan Menteri Komenko. Dan di situ ada anak buah dia Menteri Desa. Betul. Betul. Enggak, saya setuju semua. Iya. Saya hanya melihat ini program. Iya. Ya. Any program. Iya. Saya nilai dulu program bagus enggak nih. Iya. Itu buat saya. Iya. Bukan saya menilai orangnya dulu. Agak enggak fair dong buat kita. Oke, good. Begitu jalan itu program. Iya. Lu sosialisasi enggak? Lu ada target enggak? Ada. Happy saya. Iya. Lalu eksekutornya siapa? Dengan hak prerogatif saya tunjuk. Ya udah. Itu yang poin saya adalah selama lu laporin secara terbuka, ya udah tugas kita menilai. Ya. Pilihannya adalah nggak dilaporin tiba-tiba nggak dipakai target tiba-tiba di jalan, kan lebih kaget kita. Ya. Yang jelas kan kalau kita lihat Prabowo ini tentu dia paling suka kalau orang mensupport, tidak mengkritik. Kan biasanya pemimpin tuh begitu. Paling tidak suka dia. Udah, kalau nggak mau bantu di pinggir aja. Padahal orang-orang yang mengkritik itu kan mengingatkan. Ada pemimpin di masa lalu yang semua pemimpin tidak suka dikritik dengan programnya. Dan selalu berpretensi bahwa programnya adalah program yang paling baik. Dan selalu mengoreksi pemerintahan sebelumnya. Contoh misalnya, SBY dianggap autopilot. Maka orang-orang Jokowi punya pretensi bahwa Jokowi membangun dari nol infrastruktur yang tidak dikerjakan di zaman SBY. Klaim itu hampir serupa kan saat ini. Bahkan saya baca berita Indonesia miskin tuh karena pemimpin sebelumnya kata Prabowo. Nah, saya mau tanya sebenarnya. Bagaimana
kita menilai keberhasilan. You like it or not? Kita menilai dari tingkat kemiskinan. Kita bisa debat lagi. Oh, nilainya gimana? Nggak selesai deh. Kita menilai dari kestabilan. Pertumbuhan ekonomi. Kita menilai dari pertumbuhan ekonomi. Kita menilai dari bagaimana kurs rupiah dolar. Saya membuat satu studi dari mulai Bung Karno. Yang paling berhasil Pak SBY loh di situ. Kalau bicara angka. Saya setuju. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana kita menilai? Yang kedua, apakah kita fair menilai hanya 5 tahun? Padahal programnya jangka panjang. Yang saya takut adalah kita nih punya namanya penofobia. Apa yang order lama buat order baru jelek lah. Apa yang buat order baru buat reformasi jelek lah. Nah, ini penofobia ini yang membuat kita tidak bisa panjang. Itu yang saya takut terhadap Danantara. Danantara itu main panjang. Tiba-tiba ada pergantian, berubah. Contoh IKN lah gitu. Nah, itulah yang saya agak takutkan yang zaman Pak Harto, karena ada pelita dibikin undang-undang. Bisa dijamin. GBHN dimasukin. Yang paling berhasil KB lah. KB. Itu paling berhasil tuh kan? Sangat. Kelompok Capir juga berhasil, jangan salah. Kelompok Capir. Tapi begitu itu tumbang semua itu. Nah, itu yang saya takutkan, Pak. Jadi misal nih, Koperasi Merah Putih. Cara konsep bagus, butuh waktu, atau Danantara. Tiba-tiba pemerintahan baru. Gagal dong, belum waktunya. Karena Danantara itu adalah harus bermetaforsa, Pak, contohnya. Ada yang tanya ke saya, Danantara lembaga apa sih? Lo kenapa ditanya? Undang-undang mengatakan Danantara itu badan negara. Nah, lalu kerjanya apa? Gini, Pak. Danantara itu 2 tahun pertama kita harus akui satu. BUMN itu Pak Prabowo kemarin terang-terangan di pidatonya. BUMN itu tanda kutip gagal. Terang-terangan di pidatonya. Tapi Danantara kita tunggu, kita hold dulu. Kita selesaikan ini dulu satu-satu. Jadi kita selesaikan permasalahan membuat sebuah program pembangunan yang tidak bisa selesai 5 tahun, tapi jangka menengah, jangka panjang. Keberhasilannya baru bisa diukur seperti itu. Sementara pemerintahan cuma 5 tahun. Tidak ada jaminan bahwa di 2029 dia terpilih kembali, atau kalaupun terpilih kembali hanya 2 periode saja maksimal. Nah gitu. Beda sama pemerintahan Pak Harto yang bisa menjamin replita 25 tahun dan dia sendiri yang jadi eksekutornya kan. Lalu ada yang kemudian jangka menengahnya ya kan, setiap 5 tahunan itu. Nah, saya membayangkan Pak Tito ya, kita taruh makan bergizi gratis ya. Wah, ini walaupun manfaatnya sudah bisa dirasakan sekarang karena langsung kan, tapi kan manajemen dan lain sebagainya, pendanaan, efektivitas, efisiensi, dan tidak itu saja, tapi dampak bagi pertumbuhan generasi berikutnya kan. Apakah mereka lebih sehat, lebih cerdas, itu kan yang lebih pentingnya, bukan perutnya kenyang kan. Nah itu kan nggak bisa diukur hanya 5 tahunan. Satu, gimana menjamin bahwa program ini akan dilanjutkan pemerintahan berikutnya? Satu. Kemudian program paling kacau koperasi. Ini yang paling potensial untuk bubar. Terus terang saja. Waduh. Nanti pemerintah selanjutnya mencium aroma politik, ya kan? Di dalam pembentukan Koperasi Merah Putih ini. Oh, dia akan habiskan tuh, sikat semua tuh orang-orangnya yang terindikasi terafiliasi dengan partai politik atau dengan politik. Bayangkan untuk nyikatin orang di 80.000 koperasi dikali 5 orang minimal itu enggak habis-habis waktunya. Energi belum lagi gontok-gontokan, itu 2. Danantara nanti kita bicarakan lebih lanjut. Nah, apa saya tidak bicara lagi mengenai kasih waktu, tapi apa resep konsep yang mau ditawarkan Pak Tito agar kepada Presiden agar ini ada kontinuitas dan kemudian menjadi sebuah program yang rasional yang pemerintahan dimanapun kapanpun akan terus melanjutkannya. Sebenarnya secara konsep jawaban saya harusnya mengatakan adalah kepastian hukumnya. Undang-undangnya. Tapi itu IKN juga ada undang-undangnya gitu. Bisa diubah undang-undang. Semalam juga bisa diubah. Saya lebih mengatakan adalah
Yang sedang berjalan sekarang, pemimpinnya harus mengatakan itu terasa dampaknya buat rakyat. Itu baru panjang. Oke. Tapi kalau agak-agak sulit gitu ya. Karena kalau secara teoritis undang-undang kepastian satu program berjalan adalah undang-undang. By law, bukan by rule. By law. By law. Tapi ya ada contoh itu by law itu nggak diturunin aja. Law-nya sudah ada, nggak dijalanin. Bisa aja. IKN. Nah, jadi kan buat saya kan sudah ada itu Pak undang-undang tentang DKI sebagai wilayah aglomerasi itu. Makanya buat saya adalah saya juga punya pengalaman tuh menarik gitu. Tapi buat saya adalah para pemimpin pelaksana ini sebagai agent segelintir manusia yang telah ditunjuk masyarakat untuk menjalankan pemerintahan, tolong buktikan ini berhasil. Kami mengawasin. Oke. Hanya itu Pak yang membuat ini panjang, di mana masyarakat merasa ini ada gunanya. Detik ini sebagian sudah merasakan ada gunanya. Saat ini ya. Pak MBG minimal ya. MBG minimal. Terlepas dari ekses negatifnya ya, kadang-kadang ada yang keracunan itu mungkin minor ya. Nggak bisa kita bilang nggak bersalah, tapi kalau bicara angka statistik pun ada. Misalnya ternyata hanya 0,5%, tapi saya akan dimaki orang kalau mengatakan lu nggak bisa gitu 0,5 gitu. Apalagi media sekarang udah demikian terbukanya gitu. Jadi ya jadi buktikan tolong bahwa program ini berhasil. Buktikan ini bukan hanya satu janji populis, tapi ini satu tata kelola ekonomi baru. Dan yang tanggung jawab siapa? Ya pasukannya Pak. Tunjukkan dong. Tunjukkan bahwa lu udah dapat kemuliaan, lu tunjukkan dong. Jadi saatnya ini menunjukkan kemuliaan, bukan mengentit uang negara. Kita bisa kritik macam-macam gampang, tapi kita ditanya. Jadi sesudah lu kritik, mendingan diberhentiin apa jalanin. Susah juga jawab saya. Saya bisa bicara detail, di situ saya bicara detail. Bagaimana mitigasinya, bagaimana pendidikan daripada pengelola koperasi segala macam gitu ya. Bagaimana harusnya adalah setiap desa itu ditentukan dulu. Desa ini perlunya ini, desa ini perlunya ini, desa ini perlunya ini. Baru, tapi ya akhirnya keputusannya sambil jalan tuh Pak. Memang kalau kita bicara mengenai pemerintahan Jokowi itu sudah ada final say ya kan, karena dia sudah completed 10 tahun dan kemudian kita bisa ukur ya susahnya nggak bisa, gue nggak tahu yardsticknya apa. Ya paling tidak orang bandingkannya dengan SBY. Jadi kalau tadi Pak Tito bilang SBY lebih baik dari sisi indikator angka. Memang iya sih, misalnya indeks persepsi korupsi SBY bisa meningkatkan angkanya sampai angka dari 20 ke 34, 14 poin dia. Zaman Jokowi dari 34 cuma ke 38, 4 poin aja. Oh, kalau gitu lebih gede zaman Jokowi ya. Kita bicara kontinuitas. Kalau dia cuma naik 4 poin kan berarti dia gagal. Ya minimal 10 poin kayak. Maaf gitu, itu kata-kata saya adalah kalau Pak Jokowi mengatakan target saya 38 berhasil bagus. Nah itu saya ingin sekali punya pemimpin yang punya target secara tertulis, ada angkanya, disosialisasikan. Nah ini saya katakan, ini tanda-tanda bagus nih. Ada nih, apapun ada. Jadi ada ini. Saya nggak tahu ya kalau IPK indeks persepsi korupsi ada target nggak pemerintahan sekarang? Wah saya nggak baca terlalu itu yang disosialisasi. Karena kita kan baca yang kita tertarik nih sosialisasi. Kita minta. Tolong dong, semua disosialisasikan, itu menarik Pak. Karena orang kemudian nanti lihat tuh, Anda gagal tuh tahun ini. Ya, yang sudah pasti gagal tuh pertumbuhan ekonomi. Untuk sementara untuk tahun ini, karena 8%. Karena bicara 8. Nah ini juga ada yang bilang 8% ternyata targetnya itu menuju 2020 terakhir. Ada yang bilang itu tahunan. Itu saya juga nggak bacanya, nggak ngeliat tuh. Terus atau misalnya 8% itu rata-rata. Ya ini yang saya terusan saya bacanya. Contoh nih, saya di asuransi pengawasan. Antara EPJM dengan target OJK misalnya, ini ada perbedaan. Oke. Misal kita bicara, misal base-nya aja beda. Ya. Misal karena independensi. Kadang-kadang saya pernah tahun 2017 diminta bikin satu rencana kerja industri jasa keuangan. Saya pakai tuh dari Bappenas saya ambil, OJK ambil, Menko Ekoin ambil, BI ambil. Angkanya beda-beda Pak. Lalu saya tanya, kok beda? Jawabannya gubernur bilang,
Oh, gue kan independen. Nah ini Pak, independensi ini sehingga Bapak tadi berbicara kok gajinya gede ini. Independensi Pak. Tapi itu di dunia harus begitu. Jadi balik sana. Ya, tapi memang kalau target itu kan ada target yang di set by law ya kan. Tapi ada set by its institutions ya kan. Law-nya barangkali bicara 4%, tapi dalam hati institusi itu bisa lah 5% gitu. Misal pendidikan 20%, tapi ada sekian puluh triliun biaya makan bergizi gratis masuk ke situ. Nah, itu debat tuh. Iya. Oh, dibilang kau ini pendidikan otak. Nah, itu debat. Oke. Saya sendiri apakah setuju masukin situ? Saya nggak setuju. Ya. Nah, itu gaji guru dong, buku dong gitu ya. Nah, itu tapi enaknya terbuka sekarang. Kita bisa kritik. Oke. Pak Tito ya. Kalau kita kaitkan dengan kemampuan finansial kita ya sebagai ahli keuangan dan praktisi keuangan juga, make sense nggak apa yang dikerjakan Prabowo ini dikaitkan dengan kemampuan finansial kita? Ini satu pembicaraan yang gini. Saya balik dulu. Memang secara undang-undang dikatakan jika budget tidak cukup boleh ditutupi dengan utang. Ya. Yang saya selalu again dari dulu adalah kalau saya punya perusahaan, direktur saya bikin budgetnya akan negatif. Lu gampar nggak tuh orang gitu kan? Iya. Nah kita ini budget kita selalu negatif budget. Sejak pasca Orde Baru. Karena undang-undangnya mengatakan boleh kan? Buat saya artinya apa? Budgetnya jangan negatif dong. Oke. Nanti kalau nggak cukup baru ditutupin. Iya. Okay? Nah ini awalnya sehingga apapun uangnya seperti ada. Bikin budget kurang 10-nya utang. Makanya tahun ini hampir 800 triliun utangnya. Itu awal yang kita harus bicara sebenarnya. Kalau Pak Prapri punya perusahaan kayak gini. Pendapatan gue dari YouTube 10 juta. Gaji gue 50 juta pegawai. 40 juta utang nih. Jadi budget gue tahun ini berutang. Yang pegang keuangan Bapak marahin nggak? Nah itu sebenarnya buat saya itu awalnya. Oke. Nah sudah ya artinya uangnya jadi nggak ada. Memang sudah rencanakan nggak ada kok. Jadi risky jadinya ya. Iya karena kita ini semenjak itu selalu defisit budget. Kata-kata saya selalu defisit budget. Kalau saya ditanya saya nggak setuju. Cuman Menteri Keuangan bilang nggak ada duitnya tuh. Ini programnya gede. Defisit budget berapa sekarang ya? Kalau untuk APBN di bawah 2025? Pokoknya utangnya 800 triliun. Untuk 2025 700 sekian ya, hampir 800 triliun. Ya, kita udah rencanain berhutang. Nah, itu ya harus belum lagi kalau kita bicara mengenai ada misalnya saya pernah mendengar ini harus digunakan uangnya nih udah utang. Kan kalau utang dia idle kan rugi kita. Jadi kalau ada utang, ini harus digunakan secepat-cepatnya. Akhirnya ngawur juga programnya. Begini, ini yang budget base. Dalam birokrasi, saya nggak usah cerita ya, karena saya juga ribet karena bingung. Kalau ada budget 100, you berhemat pakai 80, you gagal loh. Gagal. Ini nggak benar perencanaannya berarti, Kayak gubernur kita, nggak going concern, budget base. Tapi memang itu peraturannya. Lalu penilaiannya adalah berapa besar lu mampu ngasihin budget yang lu rencanain. Jadi kalau kita budget 100 ngabisin 80 babal, kita habisin 100 tapi terakhirnya kita pakai buat iklan, seminar. Nggak karu-karuan lah pokoknya. Berhasil. Nah itu memang tata kelolanya udah lama begitu. Saya mencoba merubah masuk ke satu tempat gitu ya. Nggak berhasil. Karena dibilang gini, kalau kita cuma 80, maka tahun depan you turun budgetnya. Iya. Pusing juga gubernurnya. Iya, saya dengar. Itu Jadi kalau hari ini budget kita 100 dan sebenarnya kita pun cuma kemampuan menyerap 80, kita bikin 80, nanti tahun depan kita 80 tapi aktivitas berhasil karena kita berhemat. Itu gagal. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Bapak, kita nggak punya duitnya. Saya mulai dulu. Memang kita rencanakan ngutang nih. Lalu baru berpikir lebih baik ini. Itu balik ke basicnya dulu. Kita tuh defisit budget. Kalau Bapak punya perusahaan, direktur datang dengan, ini budget segini tahun depan, pecat nggak? Tapi memang ya kalau kita lihat anggaran negara ini, misalnya untuk pendapatan karyawan atau ASN,
sering sekali sebuah kegiatan itu kalau dalam profesional itu dihandle 5 orang aja cukup, kan begitu. Tapi kalau di birokrasi nggak bisa begitu. Mulai ada dewan pengarahnya macam-macam sampai yang namanya dewan pengarah aja bisa sampai sekian, ya kan? Dulu nih mohon maaf nih, saya kan pernah di MK. Saya lihat dewan pengarah itu 9 orang hakim. Itu ex officio untuk setiap kegiatan. Dan ada honornya. tuh. Ya. Ada honornya. Lalu setelah dewan pengarah SC, dia bukan dewan penasihat dulu, kan dia enggak. Lalu dewan pengarah, ya kan? Sekjen, ya kan? Kemudian ketua panpelnya yang biasanya setingkat kepala biro atau kepala bagian. Barulah yang sampai ke bawah. Dan semua SK begitu. Dan itu ada honornya semua. Kalau dihitung-hitung, itu antara honor dan kegiatan tuh sama aja jumlahnya. Disgust unemployment itulah yang dipotong oleh Pak Prabowo. Nah. Komisaris, saya menulis Pak, BUMN itu potong tuh komisaris, potong direksi, potong tantiap 10 triliun loh. Saya pernah 10 triliun per bulan, per tahun. Per tahun pengamatan. Easily. Ada lagi pengamatan besar. Ini menarik. Saya bicara BUMN sedikit ya. Yeah. Dan saya udah terus teriak. Dari 120 BUMN, lupain anak perusahaan BUMN Pak ya. Yeah. Oke. Itu 70% berkantor pusat di Jakarta. 70%. Logik apa Raja Wali Nusantara, pabrik tebunya di Jawa sana, kebunnya di Jawa, market di Jawa, direktur utama berkantor di Jakarta. Logik apa bahkan ada PTPN? Logik apa Angkasa Pura I yang airportnya adalah di Surabaya, di Bali, berkantor pusat di Jakarta, atau Tambang Timah. Buat saya usir. Bilang semua direksi BUMN beserta keluarganya pindah ke pusat kedudukan, misal Telkom, itu nggak ketemu klien, pindahin ke IKN juga nggak apa-apa. Pertamina, pabriknya segala macamnya itu adanya di Balikpapan, di Riau, 40.000 orang pindahin, direksi pindah. Itu namanya clustering, bukunya Michael Porter. Membangun pusat-pusat industri. Jadi kalau ingat Texas, ingat minyak, ingat Detroit, ingat mobil. Kota Kediri contohnya. Terjadi Pak interconnecting industry. Kalau Pertamina pindah Pak ke Riau, supplier pindah, mobil oil pindah, semua pindah, universitas minyak terbentuk. Jangka panjang disintegrasi bangsa. Itulah awal dari clustering. Bukan disintegrasi bangsa, integrasi. Enggak, disintegrasi hilang. Karena kawin di antara mereka gitu. Jadi buat saya dan mereka menjadi ujung tombak pembangunan daerah. Ngapain di Jakarta? Banyak loh Pak itu. 70%. Jadi ini fakta yang saya dapatkan. Ada seorang misalnya seorang direktur utama atau direksi lah karena 10 tahun kan di BUMN. Mulai dari direktur apa sampai kemudian dirut 10 tahun. Nggak membuat dia mau pindah ke daerah itu. Karena dia tahu sehebat-hebatnya kontraknya maksimal 10 tahun cuma. Perintahin kalau nggak mau ganti. Loh, bener Pak. Yang terjadi adalah dia cuma sendirian di sana. Anak bininya ada di Jakarta. Semua orang begitu, semua eksekutif. Coba dicek satu-satu. Anak istrinya ada di Jakarta. Karena mungkin pendidikannya lebih baik, lebih berkepastian untuk jangka panjangnya. Dan dia ke Medan, kemana, ya itu sendirian aja. Akibatnya apa? Ongkos tinggi kan? Bolak-balik begitu. Belum lagi perjalanan dinas harus kelas bisnis dan lain sebagainya. Lipo bisa melakukan kok. Pemegang saham, keluarganya, pindah semua Karawaci. Jadi Karawaci. Tadinya kan jauh banget. Iya. Loh, negara ini kan kita harus membangun dari daerah, dari desa. BUMN udah ada di daerah. Jadi ujung tombak pembangunan daerah dong. Dan perintahkan keluarganya. Tapi satu, saya tuh nggak setuju loh kenapa harus 2 periode. Kalau dia bagus kenapa nggak dikasih 3 periode? Pendekatannya pendekatan ekonomi dong. Kenapa pendekatan politik? Kalau dia bagus Pak. Ya masalahnya adalah governance-nya itu yang jadi masalah kan. Jadi perbaiki governance-nya dong. Jangan kita naik mobil, skrupnya goyang, bannya goyang, bukan skrupnya dikencengin, ban yang diganti, kan jadi nggak karuan.
Dan memang sebenarnya kalau kita bicara mengenai itu ya hulunya harus diperbaiki kan, mulai dari rekrutmen awalnya. Kalau enggak, ini mohon maaf Pak ya, udahlah jadi direksi BUMN tertentu yang wow itu nggak mungkin nggak nyogok gitu. Minimal ada orang kuat yang membawanya gitu. Kita dari kecil nih sayangnya diajari nyogok. Ada orang datang udah kasih duit belum? Anak mau kurus KTP udah bawa duit belum? Mau ngirim SIM udah bawa duit belum? Kawin aja dengan ini saya nikahkan dengan mas kawin. Gratifikasi tuh. Iya. harusnya justru ya. Jadi memang Pak, kita ini agak diajarin. Ngajarin nyogok dari kecil. Tapi kalau yang itu agak sensitif tuh, dicabut dulu. Nikah aja. Saya ini cerita nih ya Pak ya. Iya. Saya ngomong penghulu, saya nikahin anak saya yang perempuan. Iya. Boleh nggak saya ganti? Saya janji setia. Nggak boleh Pak. Harus bentuk barang. Dengan ini nikahnya dengan mas kawin. Sekian. Walaupun kadang-kadang simbolik gitu. Maksudnya simboliknya tuh pakai uang pound sterling sekian untuk menunjukkan tanggal. Sebenarnya ada cerita sahabat Nabi mengatakan itu harusnya berikan setengah nyawanya. Makanya waktu sahabat Nabi itu menikah, yang dikasih baju perangnya. Setengah nyawanya diberikan. Bukan $1.000 gitu. Itu Ali ya, itu bin kan, Abi Thalib kan ditanya, kamu ada harta nggak? Harta yang tersisa yang ada cuma baju perangnya. Setengah jiwa saya kasih. Oke. Jadi Mas Tito,